Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah salat duhur Masjid Al-Jabar yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita sekalian, terutama nikmat sehat. Di antaranya nikmat sehat, alhamdulillah kita bisa hadir di tempat ini, Masjid Al-Jabar. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ada yang di luar Jawa Barat, ada yang di luar Bandung. Dengan adanya pertemuan ini kita bisa berjumpa dengan saudara-saudara kita dari berbagai daerah. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi barokah bagi kita sekalian. Ibu-ibu, saya mungkin tanya, ada yang dari luar Jawa Barat? Dari mana ibu? Jakarta, Depok, Kuningan, Ciamis, gitu ya bu ya? Yang dari Kalimantan ada? Aduh, ya alhamdulillah. Alhamdulillah ibu. Hari ini atau tanggal ini, insya Allah jamaah haji kita sudah hampir semuanya sudah kembali ke tanah air. Walaupun mungkin ada beberapa yang belum datang ke tanah air masing-masing. Kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan jamaah haji atau saudara kita yang sudah menunaikan ibadah haji dijadikan oleh Allah haji yang mabrur dan mabrurah. Juga bagi saudara kita yang wafat di tanah suci, mudah-mudahan diterima amal ibadahnya. Bi barakati Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu-ibu, mungkin di sini ada yang belum haji. Oh banyak. Coba angkat tangan yang belum haji. Oh semuanya. Ibu-ibu mau haji, nanti mau haji? Insya Allah bu ya. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memanggil kita bu. Pada kesempatan ini saya ingin membawa oleh-oleh untuk dibawa ke rumah masing-masing atau ke kampung halaman masing-masing. Ada doanya kalau ingin haji. Ibu ingin haji ibu? Ya, mudah-mudahan. Bapak-bapak? Bapak-bapak mah diam aja. Nih bu, catat ya, catat di HP atau di tulisan. Ada 4 zikir kita kalau ingin naik haji. Yang penting kita dawamkan, ya. 4 nih, ingat bu, ada 4 ya. Pasti ibu hafal ini doanya. Tapi ini saya ijazahkan kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang mau naik haji, insya Allah asal bisa mengamalkannya. Yang pertama, subhanallah. Biasa kan bu? Ibu subhanallah bisa? Nah, yang kedua, alhamdulillah. Yang ketiga, la ilaha illallah.
Yang keempat, Allahu Akbar. Bisa Bu, bisa? Gampang. Nih yang mungkin yang ada kesulitan kita. Kalau kita mengamalkan yang 4. Kalau menzikirkan mungkin ibu bisa. Tapi yang paling berat adalah mengamalkannya. Yang pertama, subhanallah. Bagaimana cara mengamalkan subhanallah? Artinya apa, Bu? Maha suci. Ibu kalau mau dipanggil sama orang tua atau sama pimpinan, syaratnya adalah apa, Bu? Harus dekat. Di sini pengurus Jabar juga kalau dekat bisa dipanggil ke sini, jadi pengurus. Ibu juga kalau dekat dipanggil. Makanya kalau orang yang haji itu la baik Allahumma laka bala baik. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Berarti dipanggil sama Allah. Nah, kalau ingin dipanggil sama Allah harus dekat. Itu ya syaratnya, Bu ya. Harus dekat dengan Allah. Kalau sudah dekat ya pasti dipanggil sama Allah. Nah, sekarang Allah itu subhanallah, maha suci Allah. Kalau Allah suci, maka kita juga harus suci. Nggak mungkin Allah suci didekati oleh yang kotor, nggak mungkin. Maka syaratnya kita harus suci. Suci dari apa? Yang pertama nih ya, di dalam Al-Quran, hadis juga banyak. Suci dari makanan. Perut kita harus isi dengan yang suci, yang halal. Karena kata Rasulullah, orang yang sedikit saja ada haram di dalam tubuhnya, doa ditolak. Jadi caranya sucikan dulu. Pertama adalah perut dari makanan. Allah memberitahukan kepada kita, yang haram itu ada 2, Bu. Dzatiyah dan sababiyah. Kalau dzatiyah sudah dipastikan hanya 4, Bu, sedikit. Yang diharamkan oleh Allah pada kita makanan hanya 4, Bu. Yang pertama apa, Bu? Babi. Apa, Bu? Setiap babi haram, Bu. Bukan babi hutan aja yang haram, tapi babi peliharaan juga haram. Apanya yang haram? Semuanya. Dagingnya, lemaknya, tulangnya, bulunya, kulitnya, termasuk vaksinnya yang dibuat dari babi haram, Ibu. Jadi kalau kita ditetesi atau masuk makanan yang haram, itu Allah tidak akan mengabulkan doa kita. Jadi kalau kita ingin dekat dengan Allah, syaratnya sucikan perut kita dari yang haram. Yang kedua apa, Bu? Bangkai. Tahu bangkai? Bangkai itu binatang atau binatang darat yang matinya tidak disembelih. Itu. Jadi apa? Ayam, kambing, kerbau, sapi, kalau mati tidak disembelih itu namanya bangkai. Nah itu, Bu ya. Jadi bangkai itu ternyata bisa kelihatan atau tidak kelihatan. Misalnya apa? Bangkai yang nggak kelihatan. Ibu kalau beli ayam di pasar, yakin nggak itu disembelih atau mati disembelih? Nah, kalau ragu-ragu, hati-hati nih. Kata Rasulullah, tinggalkan yang ragu-ragu. Ayam kalau di pasar itu matinya bukan disembelih, tapi dikleob di air yang panas. Yang kedua, ayam itu dibawa dari luar daerah, dibawa ke Bandung. Pasti di antara mereka ayam-ayam itu yang mati. Si pedagang nggak mau rugi. Akhirnya apa? Masukkanlah kepada ayam dijual. Nah itu, Bu, diantaranya bangkai itu, Bu. Babi, bangkai. Yang ketiga apa? Darah. Darah apa? Semua darah. Darah ayam haram. Bukan darah babi aja. Ayam, ikan,
haram. Nah ini ibu kadang-kadang lupa ya, mencuci ayam atau mencuci ikan nggak bersih, darahnya masih ada, dimakan sama ibu, haram ibu. Makanya ibu-ibu nih terutama dari daerah, insya Allah mungkin kalau mencuci hewan ya, ikan apa harus bersih ibu. Sebab khawatir kemakan sama ibu, akhirnya haram masuk ke dalam tubuh ibu, doa ibu tidak akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu darah. Yang keempat, hewan yang disembelih bukan dengan atas nama Allah. Atas nama siapa? Atas nama berhala. Ada gitu binatang yang disembelih atas nama berhala? Oh banyak bu. Misalnya untuk sasajen, untuk persembahan gunung anu disembelih, haram itu hukumnya bu. Ya, jadi 4. Itu namanya haram dzatiyah. Kalau haram sababiyah apa bu? Sebabnya haram. Ayam halal. Tapi kalau membeli ayam dari uang haram, dari hasil rampok, nyopet, dan seterusnya nipu, maka kalau uang dibelikan untuk ayam, walaupun ayam halal, tapi hakikatnya haram. Hati-hati bu. Jadi wajar ya kalau kita doanya dikabul terus sama Allah, wajar bu ya. Nah makanya kesempatan ini ikut sholat duhur di sini, mari kita bersihkan diri kita minimal dari makanan haram. Artinya bersih dari perut kita. Yang kedua, bersih dari apa? Bersih dari pikiran kita. Mungkin selama ini pikiran kita nggak kotor. Bagaimana akan ketemu dengan Allah kalau pikiran kita kotor? Apa itu yang disebut pikiran kotor? Pertama, suudon. Suudon kepada Allah, suudon kepada Rasulullah, suudon kepada Islam, suudon kepada suami, suudon kepada istri, suudon kepada tetangga, suudon kepada kawan. Kalau masih ada pikiran suudon, artinya otak kita masih kotor. Ya, suudon bu. Kalau kita pikiran suudon, nah itu berarti masih kotor. Allah akan ketemu bagaimana kita akan dikabulkan oleh Allah sementara kita suudon kepada Allah. Ya Allah, saya berdoa terus, tapi mengapa Engkau mengabulkan saya ya Allah? Saya suka Senin Kemis, sudah tahajud, sholat dan sebagainya, tapi kenapa saya hidupnya begini terus? Minta ke Allah, nggak akan dikasih, karena kamu awalnya sudah suudon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, bersih dari hati. Nah ini yang paling berat. Kita akan jauh kepada Allah kalau hati kita masih kotor. Apa yang mengotori hati? 1, iri. Itu penyakit hati ya. Iri. Ibu, orang iri kira-kira untung gak bu? Ada orang iri, ngapain iri? Dia mah biasa-biasa aja. Kita yang iri jadi penyakit. Atau dengki, atau hasut, itu sedulur bu. Iri, dengki, hasut, sedulur. Kalau iri hanya dalam hati, kalau dengki sudah mulai action, wajah dipalingkan karena mungkin kita dengki kepada tetangga, langsung buang muka, itu dengki. Tapi kalau hasut sudah beraksi, misalnya apa, mobilnya dikempesin misalnya gitu ya, atau apalah, langsung aksi. Kalau kita masih iri dalam hati, Allah akan nerima karena kita masih kotor. Iri dengki itu bu. Iri. Yang kedua apa? Sombong. Sombong itu penyakit yang paling besar. Ya. Siapa yang diusir oleh Allah dari surga karena sombong? Iblis. Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad agar kita terhindar dari penyakit sombong, maka kita setiap hari harus berbanyak Allahu Akbar terus. Sekarang saya tanya nih ke bapak-bapak, kita yang wajib nyebut Allahu Akbar berapa kali? Berapa? Bu? 58. Bu, kita itu yang wajib aja dulu, jangan yang sunnah, yang wajib. Sehari semalam berapa rakaat?
17, ya. Satu rakaatnya berapa kali? 5, Bu. 1 mau ruku, mau sujud, bangun dari sujud, mau sujud lagi, 5. Kalau ketika dari sujud ke atas itu udah hitungan kedua. Jadi kita tiap hari itu membaca Allahu Akbar minimal 85. Tambah sunnah, tambah tahajud, tambah 2 berapa? Maksudnya apa? Biar manusia tidak memiliki sombong, karena yang paling besar hanya Allah. Gitu, Bu. Dilatih sama Allah lewat Rasulnya dengan thariqah namanya sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya bertentangan bagi orang yang sholat tapi memiliki sifat Orang sholat tidak sombong. Sebab dia Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Saya kecil ya Allah, pangkat saya nggak ada apa-apanya, rizki saya nggak ada apa-apa, kecantikan nggak ada apa-apanya. Hanya Allah yang Maha Besar. Ya, jadi itu penyakit hati yang paling berat. Nah, makanya kalau kita mau dekat dengan Allah, dikabulkan doa, itu harus membaca Subhanallah, Maha Suci Allah. Jangan mulut aja Maha Suci Allah. Ya kita sucikan dulu badan kita. Insya Allah dekat dengan Allah. Apapun yang diminta oleh kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Jadi syaratnya Subhanallah. Yang kedua, Alhamdulillah. Subhanallah, Alhamdulillah. Artinya apa? Segala puji bagi Allah. Kita kebagian nggak? Enggak. Kan namanya juga segala puji bagi. Jadi kita nggak kebagian. Coba apa? Makanya kalau orang mengambil itu hak Allah, puji, itulah yang disebut musyrik, riya. Semua amal ibadah dihapus sama Allah kalau begitu. Karena kita sudah alhamdulillah segala puji bagi Allah. Tapi manusia digoda ya agar kita riya. Perempuan dengan cantiknya riya dia. Pakai baju jilbab riya. Ya. Kesini mau kemana? Ku Aljabar mau ngapain? Mau selfie. Selfie-selfiean di sini. Untuk apa? Hati-hati, di situ ria ada. Coba niatnya mau ketemu saudara-saudara yang dari Kalimantan, insya Allah duduknya ibu di sini itikaf ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang tujuannya mau selfie belum selesai acara, udah pada pulang itu. Mau ngapain? Udah puasa kita Pak? Betul nggak Bu? Tapi ibu luar biasa masih bertahan karena itulah ibu yang diharapkan ke sini itu merasa gembira, bahagia bisa bertemu dan punya masjid yang besar ini. Bersyukur kepada Allah, itu ya. Jadi yang kedua adalah alhamdulillah segala puji bagi Allah. Kalau manusia ingin puji berarti sudah merebut hak Allah. Jadi bagaimana Allah akan ngasih kabul doa kalau dia masih merebut hak Allah? Ya. Yang ketiga, la ilaha, apa artinya? Tiada Tuhan, tiada yang disembah kecuali Allah. Apa maksudnya? Kan gitu. Jadi pengabdian kepada Allah itu apa maksudnya? Kita umat Islam, kenapa disebut Islam? Karena sudah berikrar kepada Allah bahwa tiada Tuhan, tiada disembah kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan ada manusia yang menyembah diri sendiri. Ara'aita man ittakhadha ilahahu? Apakah kau melihat orang yang mempertuhan hawa nafsu? Berarti ada orang yang hawa nafsu sendiri. Apa bahasa kitanya? Menyembah kawah diri sendiri. Egois. Ngomong ngatur sorangan. Udah punya suami ngatur sorangan. Kadang-kadang suami diatur. Udah berislam masih kita ngatur kumaha ngeunah nawae. Berarti itu sudah menyembah nafsu. Kata Allah harus begini, biarin aja lah. Allah juga pemaaf. Sudah, nggak boleh, jangan macam-macam. Vaksin kan haram, mengandung daging babi, mengandung babi disuntik supaya sah kita naik haji. Ini mah maklum saja. Tuh sudah mulai menggunakan hawa nafsu. Haram. Makanya jangan heran, ribuan jamaah haji nggak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena masih banyak haram dalam dirinya sendiri. La ilaha illallah. Yang terakhir Allahu Akbar. Tadi sudah dibahas ya. Allahu Akbar,
Allah Maha Besar. Itu segalanya. Kalau kita masih ada dalam hati kecil ada sombong aja. Karena punya harta sombong, pangkat sombong, punya apa lagi? Punya kecantikan sombong. Jadi ibu bersyukur kepada Allah tidak cantik. Tidak ada peluang untuk Ini mah tidak cantik sombong, masya Allah. Punten bu, maaf bu ya. Bapak-bapak punya pangkat, wajar sombong dan memang punya pangkat. Nggak punya pangkat sombong, kan itu kan luar biasa. Karena itu semuanya peluang untuk kita berbuat sombong. Makanya alhamdulillah ibu tidak diberi kekayaan, alhamdulillah. Apa yang saya sombongkan? Tertolong tuh dengan miskinnya bapak, ibu berarti tertolong. Artinya tidak sombong. Gitu ya. Nah jadi ibu kalau ingin naik haji, baca ayat 74 ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Dijamin bu. Karena ibu ke Mekahnya dipanggil oleh Allah. Mungkin nggak? Amat sangat mungkin. Amat sangat mungkin. Kenapa? Karena tahun ini saja bu, saya punya kawan, punya teman, dia naik haji, nggak daftar, nggak apalah gitu. Tiba-tiba naik haji. Izin Allah bisa. Kok bisa? Nah itu kan pertanyaannya. Kenapa bisa? Nah itu masalahnya. Allah Maha berkehendak kan? Tidak ada niat, tidak ada bayar dan sebagainya, tapi ternyata dipanggil naik haji. Yang saya tahu aja 5 orang bu, kawan di kantor, di masyarakat. Pak doain saya mau naik haji. Emang udah daftar? Enggak katanya. Kenapa? Nih ada teman tidak jadi haji. Kemudian dia istilahnya mau jual. Saya beli. Bisa tuh. Bisa aja mungkin kalau ibu berdoa mungkin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bu ya. Siapa tahu Arab Saudi langsung punya aturan. Dari Indonesia kuotanya 500.000. Kenapa tidak? Yang kedua, Indonesia punya aturan. Yang sudah haji jangan haji lagi. Sekarang Indonesia kenapa kurang terus? Karena yang haji haji lagi. Malah ada yang 10 kali haji. Di Malaysia tidak, jangan. Cukup 1 kali. Kan itu pembimbing. Ya gantian pembimbing yang lain. Nah itu bu ya, mudah-mudahan tahun depan nanti ada pergantian kebijakan yang belum haji. Atau mungkin pemerintah memberi subsidi kepada yang mau haji 50% dari pemerintah. Setuju nggak bu? Nggak kedengaran lah. Setuju nggak? Doa ke Allah. Yang jelas ibu haji dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, catat sama ibu, mudah-mudahan doa tadi nih ya saya ijazahkan, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar. Insyaallah haji. Ya, sampaikan kepada kawan-kawan, kepada teman-teman di sana, doa lagi. Doa dari orang Bandung. Mudah-mudahan diamalkan insyaallah. Itu saja mungkin bu ya. Karena memang waktu terbatas. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.